Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Kita sudah masuk di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 kita akan melihat saudaraku bagaimana Edom itu sudah meminum di atas gunung Tuhan yang kudus. Nah, dia sudah meminum sehingga saat ini diganti. Dia menerima penuaian, yaitu segala bangsa juga akan minum di dalam dirinya. Minumnya itu apa? Dengan lahap. Nah ini saudaraku ya, ini suatu penegasan hukuman Tuhan atas Edom. Apa yang dia tabur, dia akan tuai. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, kemudian bahasa Inggris yang saya Indonesiakan. Ayat 16, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Dalam bahasa Inggris yang saya Indonesiakan, karena sebagaimana engkau telah meminum di atas gunung kudusku, demikian juga segala bangsa juga akan meminum secara terus-menerus atau tidak henti-hentinya. Ya, benar. Mereka akan minum dan mereka akan minum dengan lahap dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ini hukuman atas Edom terjadi karena dosa yang dia perbuat sebelumnya. Dia tabur dan dituai. Apa dosa yang dia perbuat? Dia bersuka cita atas kesusahan umat Tuhan. Bahkan ikut andil dalam kurung. Ini sudah ditulis meminum. Ini istilah ikut andil itu. Minum dalam kehancuran umat Tuhan. Mendulang keuntungan. Atau aktif. Atau berpartisipasi dalam kehancuran umat Tuhan. Maka karena dia sudah tabur hal demikian, maka dia tuai juga. Segala bangsa lain akan juga ikut andil dalam kehancuran Edom. Mereka juga akan minum dalam kehancuran Edom. Edom akan dihabisi terus menerus, dikatakan minum secara tidak henti-hentinya, dihabisi terus menerus tidak henti-hentinya. Hal ini berarti hari-hari selanjutnya dari Edom akan mengalami kehancuran dan penderitaan akibat dosanya. Penderitaan terus menerus, tidak henti-hentinya. Ini dahsyat, saudara. Sangat dahsyat. Hal yang dahsyat kedua adalah bangsa-bangsa yang menghancurkan Edom akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Artinya hukuman yang dialami Edom ini berlangsung terus-menerus sampai-sampai menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Ngeri loh. Saya beri ilustrasi di sini, saudara. Seseorang pada saat awal memakai masker pasti mengalami tidak biasa. Aduh, gak enak. Kok agak sesek. Sehingga ingin dilepas. Nah, karena apa? Karena gak enak. Ada yang ganjel, ada yang menutupi. Tetapi jika sudah menjadi kebiasaan berlangsung terus menerus, tidak hentinya dipakai karena kan bekerja keluar pakai masker terus, maka masker ini seakan-akan seperti tidak pakai masker. Seakan-akan kita ngomong biasa sudah tidak ada ganjalan. Ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Ini ilustrasinya, saudaraku. Edom itu dihajar, mengalami penderitaan sampai seakan-akan sudah menjadi kebiasaan. Penderitaan itu suatu hal yang biasa. Wih, ngeri loh ini, saudaraku.
Berarti penderitaan yang terus menerus tidak henti-hentinya. Ini hukuman dahsyat bagi Edom. Sampai-sampai Edom itu dibuat terbiasa dengan hidup menderita. Dahsyat, saudaraku. Oleh karena itu ini merupakan peringatan bagi kita agar kita tidak berlaku fasik, karena bisa mengalami hukuman jenis ini. Apa hukuman yang sampai-sampai menjadi kebiasaan? Ini kan dua hukuman. Yang pertama, segala bangsa itu andil. Dia sudah andil dalam kehancuran Yehuda. Segala bangsa juga andil atas kehancuran dia. Ini tabur menuai. Kedua, segala bangsa itu menghancurkan Edom dengan tidak henti-hentinya. Penderitaan yang terus menerus. Mungkin mengalami ini, selesai, mengalami ini lagi, selesai, mengalami ini lagi, selesai, mengalami ini lagi, selesai. Terus berkelanjutan. Atau bahkan ini belum selesai ditambah ini belum selesai ditambah ini belum selesai ditambah ini. Terus penderitaan terus. Dan minumnya dengan lahap, dihancurkan dengan tanpa berpikir, dengan lahap. Wah, dikeruk terus. Dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada, karena saking atau terlalu seringnya dan intensitasnya terlalu tinggi, sampai-sampai Edom ini mengalami kebiasaan, sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Apa hukuman jenis ini? Pertama, kecacatan. Kalau sudah cacat dalam anggota tubuhnya, misalnya tangan satu putus, rasanya nggak enak ya kerja dengan tangan kanan saja. Tapi kalau sudah berlangsung terus menerus, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya sudah terbiasa ya dengan satu tangan. Maksudnya buta. Ya sih nggak enak, nangis, sedih terus. Tapi kalau sudah berlangsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya sudah terbiasa. Penderitaan yang terbiasa. Aduh. Tapi apakah harus mengalami hal seperti itu? Contoh kebut-kebutan, akhirnya mengalami amputasi kaki, kan jatuh. Amputasi kaki ini berlaku seumur hidup. Kecacatan ini berlaku seumur hidup. Ini loh. Minum dengan tidak hentinya sampai tidak pernah ada. Penderitaannya itu sudah terbiasa. Ini kecacatan. Kedua, hukuman di neraka. Hukuman di neraka. Ini juga hukuman yang tidak henti-hentinya. Bayangkan, itu orang, manusia, masuk neraka itu kekal selama-lamanya dan tersiksa dengan luar biasa. Tapi karena berlangsung ribuan tahun, ya sudah, penderitaannya terus menerus seperti itu. Nah, apakah kita mau mengalami hal seperti ini? Mari kita renungkan hal ini. Apa kita mau mengalami hukuman yang berlangsung terus menerus? Suatu cacat dalam kehidupan, cacat jasmani, cacat sudah. Ini penderitaan yang luar biasa loh, cacat. Bisa cacat terbakar atau bermain berbuat dosa perzinahan, akhirnya sakit GO atau sakit kelamin. Itu kan penderitaan yang cacat, saudaraku, yang terus menerus. Atau sakit AIDS. Saya sakit berapa tahun sakit AIDS? Ini bertahan 5 tahun, itu penderitaan 5 tahun. Sampai akhirnya meninggal. Tapi itu masih bersyukur, masih bisa menderita dalam dunia, masih diberi kesempatan bertobat. Tapi kalau sudah cacat yang kedua, hukuman di neraka, hukuman terus menerus yang kedua itu hukuman di neraka, nggak ada kesempatan bertobat. Oleh karena itu, ayo, saya himbau kita semua bijaksana. Jangan berbuat dosa.
Kalau ada dosa, cepat-cepat bertobat. Jangan keras hati sehingga mengakibatkan kehancuran. Dan juga hati-hati dengan hukuman tabur tuai. Kita tabur kejahatan, ya kita akan tuai kejahatan, saudaraku. Hati-hati ya. Ini sedikit di ayat yang ke-16. Ini mengerikan, saudaraku. Mengerikan. Hukuman terus menerus. Hukuman atau terbiasa terhukum. Luar biasa. Ini hukuman atas Edom yang keras hati dalam dosa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.